Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saudaraku, saya ajak kita membuka Kisah Rasul pasal 27 ayat 14 sampai ayat 20. Kita baca secara bersama-sama, setelah hitungan ketiga kita akan membacanya perlahan-lahan saja. 1, 2, 3, iya. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Ayat 15. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Ayat 16. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Ayat 17. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Ayat 18. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Ayat 19, dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Ayat 20. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri. Yang percaya katakan amin. Saudara, perhatikan di dalam ayat 14 dikatakan, tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. 15, dan kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Pada saat kapan ini terjadi, saudara? Persis setelah mereka yang kita baca di minggu lalu menaikkan semua sauh jangkar dan mereka mulai bertolak dari pelabuhan itu yang ada di kota Felix itu. Alkitab langsung mencatat, Dr. Lukas langsung mencatat, tidak lama kemudian turunlah angin timur laut dari pulau itu langsung menghantam kapal itu. Sehingga kalau saudara perhatikan dikatakan demikian, mereka tidak tahan menghadapi angin itu. Kapal itu tidak tahan menghadapi angin itu. Dan olehnya mereka terombang-ambing sana sini. Mereka ngambang, mereka hanyut begitu saja. Bahkan bukan hanya itu. Mereka sudah berupaya melakukan segala sesuatu dan tetap tidak berhasil. Lalu mulai mereka berpikir, jangan-jangan karena terlalu berat muatan kapal ini. Segala muatan kapal mulai dibuang ke laut. Kalau catatan-catatan referensinya berkata demikian, termasuk perbekalan gandum yang ada di dalam kapal itu. Semua dibuang ke laut. Tidak cukup hanya itu, peralatan serep dari kapal itu dibuangi ke laut. Supaya mungkin beban kapal itu agak lebih ringan. Tapi apakah itu menolong? Tidak. Tidak. Mereka tetap diombang-ambingkan ke sana kemari. Bahkan seperti saya katakan minggu yang lalu, kalau Bapak Ibu baca terus ini nanti sampai ayat 30 sampai ke 40, saudara akan temukan di sana. Pada akhirnya kapal ini pecah, dihajar oleh ombak, pecah. Nah saudara, nanti saudara temukan pernyataan Paulus katakan demikian. Kalau seandainya saudara-saudara dengar apa yang saya sampaikan waktu itu, kita pasti tidak mengalami hal ini. Tapi karena keempat hal itu tadi, akhirnya mereka benar-benar mengalami betapa dahsyatnya badai itu. Sebelum Paulus sampaikan itu, apakah mereka sudah mulai mengalami angin itu? Sudah, karena di ayat-ayat sebelumnya Paulus berkata, dengan bersusah payah kami untuk sampai ke
pelabuhan indah itu oleh karena angin. Jadi sebenarnya angin itu sudah mulai datang. Oleh karena itulah melalui penglihatan Paulus menasihatkan. Tapi mereka tidak mau dengar. Dan akhirnya mereka benar-benar terhuyung-huyung di tengah lautan. Dan saudaraku, di saat mereka terhuyung-huyung, terombang-ambing seperti tidak tentu arah tujuan hidupnya. Di sana mereka mulai mencoba melakukan hal-hal yang mereka pikir bisa menyelamatkan mereka. Tapi ternyata sia-sia juga, saudara. Mereka tetap tidak bisa terelakkan dari gulungan badai yang datang pada saat itu. Dan pada akhirnya dikatakan setelah melihat kejadian itu semuanya, udahlah, putuslah harapan kami untuk bisa menyelamatkan diri. Saudara, ini menarik untuk direnungkan. Kenapa saya katakan menarik? Karena hal yang sama sering terjadi dalam kehidupan kita, sering kita alami, kita lakukan ketika kita sedang mengalami terpaan badai. Sering, sama seperti yang mereka alami ini. Apa itu yang pertama kita lihat, saudara? Ini masih bagian kedua ya, dari tetap percaya di tengah krisis. Nanti minggu depan kita lihat klimaksnya. Di bagian kedua ini kita lihat, ada 3 hal yang sering dialami dan dilakukan seseorang ketika mengalami krisis atau badai kehidupan. Yang pertama apa itu? Terombang-ambing. Terombang-ambing. So, perhatikan di dalam ayat 15 dikatakan demikian, kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Nanti baca seterusnya dari ayat 15 sampai 20 ini paling tidak ada 2 kali ditulis bahwa mereka terombang-ambing. Setelah mereka melakukan upaya-upaya, mereka melakukan segala usaha untuk menyelamatkan diri. Dan sepertinya kelihatan tidak bisa, sia-sia. Akhirnya menyerah pada kenyataan itu dan membiarkan kapal itu terombang-ambing. Membiarkan kapal itu terapung-apung. Membiarkan kapal itu dibawa oleh gelombang, oleh badai itu kemana saja dia mau. Karena apa? Sepertinya sudah tidak ada solusi. Sepertinya itu sudah tidak cukup kekuatan untuk melawan situasi ini. Akhirnya mereka sekarang ikut arus saja. Saudaraku, bukankah itu yang sering terjadi dalam kehidupan orang hari-hari ini? Ayo. Kadang-kadang kedengaran rohani, ya udah kita mengalir saja. Padahal karena merasa sepertinya sudah tidak ada pertolongan lagi. Mereka menyerah kepada keadaan. Saudara dengar baik, tolong perhatikan ini dan tolong bedakan antara menyerah kepada keadaan dan berserah. Itu 2 statement yang paradoks. Itu 2 pernyataan yang benar-benar bertolak belakang. Kalau dikatakan menyerah kepada keadaan, berarti dia ikut arus. Seperti apa yang terjadi pada saat itu. Tapi kalau dikatakan berserah, apalagi berserahnya kepada Tuhan, itu artinya begini. Dia izinkan Tuhan memimpin hidupnya kemana Tuhan mau. Artinya saudara? Artinya di tengah-tengah situasi seperti itu pun kalau seseorang berserah kepada Tuhan, dia tidak akan menyerah kepada keadaan. Bahkan dia bisa saja melawan arus itu. Tapi ingat dengan tuntunan Tuhan. Tetapi pada kenyataannya orang-orang lebih cenderung tidak mau repot. Orang-orang lebih cenderung mau cari jalan pintas. Mau cari posisi aman dan nyaman. Ya udah kita ikut aja. Terlepas itu masih di dalam koridornya Tuhan atau sudah mulai keluar dari jalur. Yang penting aman. Saudara dengar baik. Itu sikap yang tidak bagus. Tapi saya mau beritahu, itulah yang akan dialami oleh orang-orang kalau mereka tidak peka terhadap Tuhan. Akan mengikuti arus
akan terombang-ambing ke sana kemari. Karena apa? Saudara, di lautan lepas Mediterania. Mau kemana? Ayo. Kembali kita kepada analisa para ahli. Para ahli akan berkata demikian. Iya, itu sudah merupakan jalan terbaik. Iya, menurut para ahli. Tapi menurut Tuhan itu bukan jalan terbaik. Adakah hidup saudara sedang terombang-ambing hari-hari ini? Dan akhirnya saudara jadi ngambang dan berkata, ya sudah, kita ikuti aja irama keadaan ini. Seperti itu. Saudaraku dengar baik, itu bukan solusi terbaik. Perhatikan baik, itu bukan solusi terbaik bagi kita. Jangan izinkan masalah membuatmu terombang-ambing. Jangan izinkan badai di luar sana membuat hidupmu jadi ngambang. Jadi menyerah kepada keadaan itu. Jadi menyerah kepada kenyataan itu. Jangan. Jangan, saudara. Kalau begitu apa yang harus dilakukan, Pak? Dari minggu lalu kita sudah sampaikan. Miliki kepekaan kepada Tuhan. Supaya Dia beritahu apa yang harus kita lakukan. Sekali lagi, tidak sepenuhnya salah analisa para ahli. Sekarang ini para ahli akan berkata begini, kita harus banyak menabung, kita harus hemat, ya. Kalau dikatakan kita harus berhemat, banyak menabung, mungkin. Tapi kadang-kadang orang terjerumus jadi pelit. Ngerti enggak, saudara? Tadi malam di ibadah Youth DM saya katakan demikian. Antara pelit dengan berhemat itu cuman sehelai rambut batasannya. Kita pikir kita sedang berhemat, padahal sedang lagi menumbuhkan spirit kikir. Halo. Antara iman dengan malas itu sehelai rambut saja batasnya. Mungkin tidak sampai. Orang Kristen cenderung berkata menghadap udah kita berdoa beriman saja. Karena menurut mereka beriman itu diam-diam. Dipakailah kata iman untuk membela diri, mempertahankan kemalasannya itu. Ayo. Saya telah melihat orang-orang yang dengan berkata, ya kita dengan iman saja, pada akhirnya tidak mencapai tujuan-tujuannya. Kadang-kadang kelemahan kita orang karismatik itu ada di situ. Segala sesuatu dirohanikan. Saudara, tadi malam saya bersaksi juga di Youth dan DM. Ini bukan kesombongan, bukan. Tapi ini sekedar kesaksian memotivasi saudara ya, memotivasi kita, apalagi anak muda. Hari Selasa yang lalu saya ujian tesis dan dinyatakan lulus, dan saya di hari pertama maju. Dari Pontianak, dari Pekanbaru, dari Medan, dari yang on kampus sendiri di Jakarta kita ujian, dan saya benar giliran ketiga di hari pertama itu. Dan angkatan saya ada beberapa orang yang tidak bisa maju. Oleh karena apa? Yang pada awalnya ya udah kita imani aja. Sekarang saya tidak tahu imannya itu di mana. Karena tanggal 4 November bulan depan kita wisuda, mereka tidak. Bisa nangkap yang saya maksud, saudara? Bisa nangkap itu. Kita itu punya tanggung jawab. Iya, jadi jangan selalu dipoles, udah kita iman. Kita memiliki tanggung jawab yang bisa kita lakukan. Apa yang Tuhan suruh kita kerjakan. Jangan abaikan itu. Karena di sanalah Tuhan akan berdiri dan menolong kita. Kalau Tuhan katakan kepada kita seperti dikatakan kepada Ishak, menabur di tahun kekeringan ini, tabur benihmu. Para ahli akan berkata, oh tidak bagus itu Pak, justru kita harus semakin berhemat sekarang. Tapi kalau Tuhan punya instruksi, tabur benih.
Karena dengan cara demikianlah engkau lepas dari badai itu. Amin. Amin. Itu loh yang saya maksud. Badai boleh bergelora, yes, memang begitu keadaannya sekarang. Tapi kita tidak harus ikut tergulung oleh ganasnya badai yang sedang mengamuk. Kalau seandainya kita mau dengar-dengaran kepada apa yang Tuhan sampaikan. Paulus dan orang-orang yang ada di kapal itu tidak seharusnya mengalami ini kalau seandainya mereka mendengar apa yang disampaikan Paulus, karena Paulus dapat konfirmasi dari Tuhan tentang pelayaran itu. Tapi karena perwira itu lebih percaya kepada ramalan para ahli pada saat itu, ya wes, akhirnya masuk di sana. Dan akhirnya mereka jadi terombang-ambing. Bahkan nanti lihat di sesi ini, dikatakan, putuslah harapan kami untuk menyelamatkan diri. Apa yang lebih buruk daripada keadaan putus harapan? Ayo. Sekali lagi, poin pertama ini sering terjadi dialami oleh orang-orang yang sedang mengalami badai hidup. Saya tidak tahu saudara sedang mengalaminya. Kalau saudara pun sedang mengalaminya sekarang, saudara merasa terombang-ambing, ngambang seperti tidak jelas, saya mau beritahu, jangan menyerah pada kenyataan itu. Engkau harus tetap dan terus cari Tuhan. Karena dari sana ada pertolongan. Yang kedua, saudara. Yang kedua yang sering dialami dan dilakukan orang-orang ketika mereka mengalami badai kehidupan. Lihat di dalam ayat 18-19 dikatakan demikian. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Yang seharusnya mereka tidak perlu lakukan itu. Karena apa? Baik muatan kapal di dalamnya berupa bekal makanan, gandum dan lain sebagainya, dan juga merupakan peralatan kapal yang bisa mereka pakai. Siapa tahu kapal ini mogok di tengah lautan. Mereka buang semua. Oleh karena apa? Begitu hebatnya mereka diombang-ambingkan ombak itu. Hal kedua yang sering dilakukan orang ketika dia mengalami badai kehidupan, membuang hal-hal penting di dalam kehidupannya. Mulai melepaskan hal-hal penting di dalam kehidupannya. Demi apa? Demi menyelamatkan diri. Demi apa? Demi mengikuti ritme keadaan tersebut. Yang awalnya dia punya prinsip hidup yang begitu luar biasa. Yang awalnya dia memiliki nilai-nilai hidup yang sangat positif. Yang bertahun-tahun dibangun di dalam Tuhan. Tapi begitu menghadapi terpaan badai, satu persatu mulai dilepas. Karena apa, saudara? Dianggap membebani. Dianggap mempersulit keadaan. Bukan hanya orang yang ada di kapal ini. Saat ini pun banyak orang melakukan ini. Yang awalnya begitu berapi-api, yang awalnya begitu bersemangat, yang awalnya begitu energik, antusias. Begitu menghadapi persoalan pergumulan hidup, mentok mulai melepaskan satu persatu. Apa yang dilepaskan? Impiannya, visinya, semangat hidupnya, mulai dilepas. Dan mereka mulai menyerah kepada keadaan itu. Karena berpikir dengan mempertahankan cara hidup seperti ini, sepertinya tidak mungkin terwujud, sepertinya tidak mungkin tercapai, sepertinya mimpi semuanya ini. Akhirnya tanpa disadari mulai satu persatu dilepas, mulai dibuang. Bahkan termasuk nilai-nilai rohani dalam kehidupannya mulai dibuang. Yang tadinya masih rajin baca Alkitab, sekarang mulai bolong. Tadinya masih rajin berdoa, sekarang mulai bolong. Karena apa? Merasa tidak ada gunanya.
karena belum kelihatan tepinya. Ini di tengah lautan. Ini lagi derasnya mengamuk ini badai ini. Mereka buang itu semua. Yang sebenarnya itu penting bagi mereka. Ayo saudara ya. Apakah engkau sedang mengalaminya hari-hari ini? Saya mau katakan, jangan buang impianmu. Jangan buang nilai-nilai positif yang sudah engkau bangun selama ini. Hanya karena engkau lihat badai itu terlalu besar dan engkau lihat orang di sekelilingmu dengan cara-cara yang agak kompromistis itu, mereka lebih aman, lebih nyaman hidupnya, lalu saudara mau ikut-ikutan dengan itu. Jangan lakukan itu. Pertahankan nilai hidup kerajaan Allah yang selama ini sudah saudara terima dan saudara bangun dalam kehidupan. Ayo. Jangan buang saudara ya. Yang punya cita-cita tetaplah punya cita-cita. Yang punya impian-impian tetaplah punya impian-impian. Jam-jam doamu jangan hilangkan. Malah saya motivasi kita sedapat mungkin tingkatkan. Persekutuanmu dengan Tuhan, ibadah-ibadahmu tingkatkan. Ya. Kenapa saudara? Sekali lagi, karena hal itu bisa saja merupakan proses bagi kita. Jadi jangan izinkan masalah jadi mengaburkan visi saudara. Jangan biarkan masalah jadi membuang impian saudara. Jangan biarkan masalah jadi mengubah kehidupan saudara yang tadinya sangat rajin, sangat baik, sangat saleh dan soleh. Sekarang jadi tidak karu-karuan. Jangan biarkan itu. Kalau saudara biarkan, saudara bisa lebih rusak. Saudara tidak percaya, nanti coba saudara searching deh. Cari daftar orang-orang yang awalnya mereka bersemangat di dalam Tuhan, tapi karena persoalan hidup datang, mereka mulai lepaskan tujuan-tujuan mereka itu. Benar-benar mereka mengakhiri hidupnya kayak setan. Ayo. Jangan sampai saudara merasa di masa-masa situasi sulit merasa begini, ibadah itu tidak penting, tidak ada gunanya. Salah saudara. Salah. Tidak seperti itu. Kalau saudara baca dalam kitab Maliaki itu jelas sekali dikatakan. Tuhan berkata begini ya. Atau saudara pernah baca enggak itu? Ketika orang Israel itu berkata begini. Tidak ada gunanya ibadah. Sama aja. Kita rajin beribadah dan orang-orang tidak rajin beribadah. Sama aja. Saudara tahu apa kata Tuhan? Omonganmu terhadap aku kurang ajar, kata Tuhan. Jangan sampai Tuhan ngomong sama kita, kok kurang ajar gitu. Hanya gara-gara masalah yang sedang terjadi ini, kau jadi bersikap kurang ajar. Kau jadi berpikir ibadah itu tidak penting. Jangan biarkan itu. Biarkan badainya menari di luar sana. Tapi tetap bangun manusia ilahi kita. Dan engkau akan melihat cara Tuhan yang ajaib membawamu keluar dari badai itu. Itu yang mau kita lakukan. Ya. Itu sebabnya Bapak Ibu. Ayo, di sini ada keluarga-keluarga muda ya. Anak-anak kita yang terlibat dalam pelayanan segala macam, jangan halangin mereka. Jangan larang mereka. Kalau saya berkata begini, saya cukup punya pengalaman hidup di luaran sana dan hidup di dalam gereja. Di gereja tidak mungkin mereka diajari aneh-aneh, tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Di luar sana saya tidak jamin loh. Kalau dia datang beribadah, kalau dia datang bersekutu dengan teman-temannya, melayani bersama-sama, saya percaya mungkin saat ini belum terlalu terlihat, tetapi benih ilahi tertanam di dalam dirinya. Karena apa? Itu yang didengar, itu yang dilihat. Mungkin sekarang belum kelihatan tubuhnya,
tapi benih itu sudah tertabur. Sebaliknya, mungkin anak-anak kita lihat main di luar sana, sepertinya kelihatan agak baik, karena belum tumbuh aja besar benih yang diterima dari luar itu. Loh, proses pertumbuhan benih itu kan tidak langsung begitu dan langsung tumbuh, langsung berbuah, kan tidak begitu, proses waktu dong. Ayo, sebelum Bapak Ibu menyesal. Di Komsel Laskar Kristus saya ngomong hari Jumat malam lalu ya. Semuanya itu proses belajar. Semua proses belajar. Tidak ada yang langsung jadi. Cuman mungkin kita tidak tahu lah, karena memang produk Indomie itu mendunia loh saudara. Saudara naik ke Gunung Sinai pun ada Indomie di sana. Bener. Ada pop mie, tuh makan pop mie di Gunung Sinai. Waktu ke sana. Pop mie itu apa? Dikenal dengan apa? Instannya. Jadi karena mungkin kita begitu cinta dengan Indomie, pop mie segala macam yang instan-instan, kita pikir semua serba instan. Tidak begitu, semua proses belajar. Termasuk anak proses belajar, termasuk mendidik anak proses belajar. Jangan karena kita malas didik anak lalu kita suguhin hal-hal tertentu ya biar dia aman di situ. Bukan begitu. Alkitab tidak katakan begitu. Yang Alkitab katakan di Ulangan pasal 6 itu, ajar anakmu seisi rumah tanggamu tentang firman Allah berulang-ulang, waktu engkau duduk, waktu engkau berbaring, waktu engkau tidur, waktu engkau berjalan. Ajar mereka terus. Tapi kan sekarang terbalik. Kita mau punya anak lahir pertumbuhannya kita biarin. Kita pikir otomatis rohani dia. Kata siapa? Itu yang membuat mereka nanti tidak kuat menghadapi badai itu. Dan itu yang membuat kita tidak kuat menghadapi badai itu. Bukankah kehidupan kita sekarang produk dari keluarga kita? Ayo, renungkan masing-masing. Coba renungkan dulu waktu kita tinggal sama kedua orang tua kita. Benar enggak mereka disiplin mendidik kita mengenal Tuhan? Ayo. Dan itu berbuah saudara. Sehingga kita anggap pekerjaan-pekerjaan di luar sana itu jauh lebih penting daripada mencari Tuhan. Kan begitu? Karena apa? Karena kita tidak diajar betapa pentingnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayo saudara, ayo. Jangan buang hal-hal rohani dalam kehidupanmu ya. Maju terus. Maju terus. Bila penting tingkatkan terus. Supaya engkau dapat bertahan ketika menghadapi badai itu. Yang terakhir di bagian ini yang ketiga kita lihat. Yang sering dilakukan orang atau dialami saudara ketika menghadapi badai kehidupan. Ayo kita lihat di dalam ayat yang ke-20. Ayat 20 dikatakan demikian. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Ini hal ketiga yang paling rawan yang dialami seseorang ketika mereka menghadapi badai kehidupan. Apa itu? Putus asa. Apa itu? Putus harapan. Karena apa? Tidak melihat tepinya persoalan ini di mana. Sehingga hilang pengharapan. Saudara boleh cek, saudara boleh browsing. Kalau ini udahlah, saya dorong saudara browsing. Cari bahkan bintang-bintang film, bahkan bintang-bintang film Hollywood itu. Banyak di antara mereka mengakhiri hidupnya dengan cara-cara yang tragis. Bukan karena mereka tidak punya uang, bukan karena mereka miskin, bukan karena mereka melarat, bukan karena hidup mereka pas-pasan, bukan. Tapi karena apa? Putus asa. Ketika seseorang putus asa, itu pintu besar bagi dia bisa mengakhiri hidupnya dengan cara yang bukan dikehendaki Tuhan. Dan orang ini mengalaminya. Saking dahsyatnya badai itu. Dan mereka sudah berupaya menyelamatkan diri. Sudah buang perbekalan. Sudah buang peralatan kapal. Masih saja tidak menghentikan badai itu. 14 hari 14 malam di dalam kegelapan. Kata Alkitab, nanti baca.
Tidak kelihatan bintang, tidak ada bulan. Yang ada hanya awan gelap yang menyelimuti. Angin yang terus bertiup begitu kencangnya, gelombang yang menderu mengombang-ambingkan kapal itu. Dan Dr. Lukas mencatat, akhirnya orang-orang di kapal itu jadi putus harapan untuk menyelamatkan diri. Masihkah ada secercah harapan dalam hati saudara ketika saudara menghadapi persoalan hidup? Sekali lagi saya tidak tahu apa yang akan terjadi setelah yang terjadi sekarang-sekarang ini. Tapi yang saya mau beritahukan, jangan putus harapan. Ini yang menulis Dr. Lukas, berarti ikut Dr. Lukas di kapal pada saat itu. Karena yang menulis kitab Rasul itu Lukas. Dia ikut di kapal itu. Ada satu pribadi yang tidak putus harapan di kapal itu, yang tetap tenang. Siapa itu? Paulus. Apa rahasianya? Minggu depan kita akan lihat. Kenapa di tengah persoalan yang begitu pelik itu, yang kelihatan begitu mematikan itu, tapi Paulus tetap tenang. Hatinya tetap damai. Apa yang membuat dia begitu? Sehingga kekuatan dari Allah mengalir dalam hatinya, kehidupannya. Dan dia masih bisa memiliki pikiran yang jernih, visinya masih ada ke depan. Apa yang buat dia begitu? Minggu depan kita akan bicarakan itu. Tapi yang saya mau sampaikan pada saat ini, kondisi ini sering dialami orang. Ketika mereka menghadapi situasi-situasi sulit, kecenderungan berputus asa, putus harapan ada dalam hidup mereka. Dan kalau itu sudah terjadi, sekali lagi, itu berarti tinggal ya wes lah, terserah. Kalau orang sudah putus asa, kalau orang sudah putus harapan, percayalah, jiwa penerobos tidak ada dalam dirinya. Kemalasan akan merasuki, dan dia pasti tidak akan berbuah. Itu sebabnya saudaraku, ayo. Satu kunci untuk ini semua sebenarnya, supaya tidak terjerumus juga kepada tiga hal ini. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, orang yang berharap kepada Tuhan itu tidak pernah dikecewakan. Artinya di tengah-tengah badai sesulit apapun, di sana masih ada secercah harapan untuk orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Saudara ingat Ayub itu? Kurang berat apa itu? Saya tidak jamin kalau saudara mengalami seperti dialami Ayub, saudara masih bisa percaya kepada saya. Tidak terlalu jamin itu. Karena itu persoalan tidak tanggung-tanggung saudara. Itu persoalan hebat sekali. Tapi dia berkata kepada istrinya, dengan telanjang aku datang ke dunia ini, dengan telanjang aku akan kembali. Dia yang memberi, dia yang mengambil, terpujilah dia. Itu pernyataan iman yang radikal loh saudara. Pada kenyataannya, apakah Ayub berakhir dengan tragis di dalam penderitaannya itu? Oh tidak. Baca Ayub pasal 42. Semua Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Semuanya. Ayo saudara, ayo. Jangan berputus asa. Saya mau katakan masih ada harapan di dalam Tuhan. Selama engkau mau percaya kepada Tuhan, selama engkau mau berbalik kepada Tuhan, selama engkau mau mengandalkan Tuhan, engkau masih bisa melihat solusi di sana. Saya membaca kesaksian seorang anak Tuhan saudara. Sampai tadi pagi saya masih baca. Kesaksiannya luar biasa. Saya katakan anak Tuhan karena pada akhirnya dia bertobat. Jadi ada seorang pengusaha muda dari usia 17 tahun dia sudah merintis usahanya. Dia bermain di bisnis kayu, sukses saudara. Dia katakan saya umur 19 tahun saya sudah sukses berat di bisnis itu. Sehingga dia mulai terus merambah ke sana sini bisnisnya. Tapi suatu waktu dia clash dengan
pimpinan-pimpinan perusahaan lain yang merupakan mitra dia. Sehingga mereka berperkara sampai dia dijebloskan ke penjara. Yang menurut kesaksian dia bukan salah dia juga. Nah, oleh karena dia dipenjarakan karena persoalan itu dan namanya diburuk-burukin, dijelek-jelekin di luar, saudara. Itu benar-benar usahanya drop habis. Pup. Dia bebas dari penjara pun dirintis lagi usaha itu. Udah ada lagi orang percaya sama dia. Benar-benar kolab dia. Habis-habisan. Lalu dia berencana menjual rumahnya yang bagus itu. Supaya ada dana, ada modal mulai usaha lagi. Itu pun dia ditipu orang juga. Benar-benar ini manusia udah jatuh di timpa tangga. Bukan lagi hanya tangga. Kalau rumahnya panggung, rumah-rumahnya roboh timpa dia. Habis ludes gitu. Sepupunya orang Kristen yang rajin ke gereja. Lalu dia mulai diajak, "Kok, ayo kita ke gereja yuk." "Apa gereja masih begini?" Karena menurut dia begini, sebelumnya saya sudah pernah coba ke gereja, aliran kepercayaan semuanya sudah coba. Tidak ada yang masuk di akal. Saya datang ke gereja yang ngantuk aja. Tapi ayolah kali ini, saya dibilang begini, saya marah-marah sama sepupu saya. Seingat saya ada sekitar 7 kali dia datang ke rumah saya ngajak saya. Kalau teleponnya, saya tidak tahu lagi entah berapa kali. Dan akhirnya karena saya merasa tidak enak hati, saya coba ikutlah. Lalu waktu dia ikut ke gereja, dia mengalami Tuhan di sana. Tilawat Tuhan. Sehingga minggu depannya dia ngajak sepupunya ke gereja. Makin mengalami Tuhan. Dia katakan demikian, sekalipun saya tidak langsung seperti membalik telapak tangan pulih, tapi sesuai dengan proses dari Tuhan saya ikutin, berangsur-angsur saya pulih. Dan saudara tahu, dia dipulihkan Tuhan luar biasa. Dia akhirnya merintis bisnis mebel lagi dan merambah terus. Tuhan percayakan, sekarang dia main di properti. Sekarang usianya baru sekitar 30-an lebih. Tapi dia orang yang diberkati Tuhan dan cinta Tuhan. Oleh karena apa? Satu hal yang memberkati saya dikatakan demikian. Di dalam Tuhan itu, kalau kita benar-benar dalam Tuhan, pintu tertutup pun Tuhan bisa buka. Tujuan hidup yang tidak jelas pun Tuhan bisa perjelas. Hidup yang terombang-ambing, yang tidak jelas arah tujuannya, seperti kapal yang ditumpangin Paulus ini pun Tuhan bisa arahkan jalannya menjadi benar. Ketika kita benar-benar menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ayo saudara yang semua katakan demikian. Kalau manusia model begitu, yang awalnya sama sekali tidak kenal Tuhan, tapi dia menaklukkan dirinya akhirnya kepada Tuhan dan hidupnya bisa dipulihkan. Tuhan bisa angkat dia. Sampai hari ini Tuhan bawa dia semakin naik. Saya percaya, apalagi kita yang berkata bahwa kita sudah percaya kepada Yesus, Tuhan sanggup memulihkan kita lebih daripada yang kita pikirkan. Amin saudara. Amin. Itu sebabnya yuk, saya mau katakan sekali lagi. Jangan berputus asa, tapi miliki pengharapan kepada Tuhan. Karena pengharapan kepada Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita datang kepada Tuhan.